Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi kuliah filsafat ilmu, dan hari ini kita akan membahas tentang filsafat ilmu dari pemikiran filosof Yunani, yaitu Aristoteles. Oke. Ini adalah foto-foto atau patung atau gambar yang diperkirakan merupakan Plato, Socrates, Aristoteles, dan Alexander the Great atau Alexander Agung. Dan ini adalah merupakan dari guru, kemudian murid, dan sampai paling rendah. Socrates mempunyai murid namanya Plato, kemudian Aristoteles, dan kemudian Alexander Agung. Oke, nah gambar ini nanti akan merefleksikan tentang perbedaan pandangan antara Plato dan Aristoteles tentang pengetahuan. Dari gambar itu menunjukkan bahwa Plato menunjuk ke atas, pengetahuan yang benar berawal dari refleksi terhadap ide-ide abstrak, sedangkan Aristoteles menunjuk ke bawah, yang mengajarkan bahwa pengetahuan yang benar datang dari pengamatan terhadap dunia sekeliling kita. Nanti kita bahas perbedaan pandangan antara Plato dan Aristoteles. Baik, selanjutnya adalah tentang biografi Aristoteles. Nah, Aristoteles ini lahir tahun 384 Masehi, kemudian meninggal tahun 322 sebelum Masehi. Nah, Aristoteles ini dilahirkan di Stagira, Yunani Utara, dan ia adalah merupakan anak dari seorang dokter dari pribadi di Raja Makedonia. Ini sekitar kalau sekarang mungkin di wilayah Mesir. Kemudian pada usia 18 tahun ia dikirim oleh ayahnya untuk ke Athena untuk belajar kepada Plato. Kemudian ia belajar selama kurang lebih 20 tahun sampai Plato meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia, Aristoteles mendirikan sekolah di Assos. Kalau tidak salah namanya Akademia. Itu di Asia Kecil, mungkin di daerah Turki sekarang. Nah, pada tahun 342 sebelum Masehi, ia kembali ke Makedonia untuk menjadi pendidik atau pengajar dari Pangeran Alexander the Great atau Alexander Agung, yang kemudian di kemudian hari Alexander Agung ini menjadi raja. Kemudian setelah menjadi raja, tentu saja ia mendapatkan fasilitas yang banyak dari raja. Kemudian ia kembali ke Athena dan mendirikan sekolah di Athena. Oke, sebenarnya sudah banyak sangat banyak sebenarnya pandangan filosofis dari Aristoteles ini, dari mulai etika, estetika, kemudian tentang teori tentang keadilan, dan itu banyak sekali, mungkin bisa dicari di YouTube. Kemudian terutama memang tentang logika dari Aristoteles ini. Nah, mungkin sebelumnya sudah dipelajari tentang pandangan dari Plato. Nah, maka hari ini kita akan mencari perbedaan pandangan antara guru dan murid ini, yaitu antara Aristoteles dan Plato. Nah, dalam sejarah filsafat, Plato dan Aristoteles merupakan prototipe pergumulan atau perdebatan atau dinamika keilmuan antara aliran rasionalisme dan empirisisme, yang nanti minggu depan dan minggu depannya lagi mungkin kita akan belajar tentang itu.
Kemudian eh, jadi Plato dan Aristoteles ini juga adalah filosof yang besar, merupakan besar pada abad sampai sekarang masih banyak dipelajari orang. Dan Plato berpendapat bahwa hasil pengamatan indrawi tidak memberikan pengetahuan yang kokoh karena sifatnya yang selalu berubah-ubah. Nah, menurut Plato ini memang cenderung beraliran rasionalisme, artinya pandangan itu hanya mengandalkan pada akal. Makanya Plato tidak tidak memberikan hasil dari pengamatan indrawi, maksudnya hasil dari indra, panca indra, dari penglihatan, dari pendengaran, dari penciuman, dari perabaan. Itu menurut Plato tidak bisa dijadikan sebagai pandangan, tidak bisa dijadikan sebagai pengetahuan karena sering berubah-ubah. Misalnya kan, karena pandangan dari mata kan sering berubah. Ketika kita eh, apa namanya menyentuh, misalnya menyentuh air, gitu kan, ketika suhunya sedang panas maka terasa panas, ketika suhunya turun maka artinya kan pandangan itu tidak tetap, sering berubah-ubah dan sering juga salah, makanya dia tidak bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Nah, maka karena sifatnya yang berubah-ubah itu dari pandangan indrawi, pengamatan indrawi, Plato tidak mempercayai kebenarannya. Pengetahuan yang bersumber dari panca indera diragukan kebenarannya. Hanya sesuatu yang tidak mengalami perubahan yang dapat dijadikan sebagai pedoman, sebagai sumber pengetahuan. Maka Plato menolak pengamatan indrawi itu karena sering berubah-ubah. Nah, dalam proses pencariannya, Plato menemukan bahwa di seberang sana, maksudnya di luar wilayah pengamatan indrawi, ada sesuatu yang disebut idea. Dunia idea ini yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah dan kekal. Inilah pengetahuan atau ilmu nanti mulai dikembangkan kan, bahwa eh, ada alam atau ada dunia yang menurut Plato yang tidak berubah-ubah dan dia kekal, yaitu ia sebut sebagai alam idea Plato. Oke, kemudian lanjutan dari pandangan dari Plato. Plato memang banyak terpengaruh oleh Pythagoras yang kemarin dibahas. Ia sangat tertarik kepada matematika, akan tetapi ia tidak berhasrat untuk mempergunakannya dalam mempelajari dunia. Namun ia menganalogikan alam idea yang tidak berubah-ubah itu dengan rumus matematika yang juga pernah juga tidak pernah berubah-ubah. Satu kemudian kan angka satu misalnya kan, angka satu itu ada di mana kan, angka satu itu tidak tidak ada di luar. Nah, kan meskipun angka satu, angka 2, angka 3 itu juga berasal dari 1 bebek, 2 bebek, 3 bebek misalnya kan. Tapi kan angka satu itu menurut Plato adalah bagian dari alam idea yang tidak berubah-ubah itu. Salah satu contohnya adalah angka-angka dalam matematika itu. Nah, menurut Plato, pengetahuan terdiri dari perkenalan dengan alam idea yang berada di atas alam indera. Ia menambahkan bahwa alam idea inilah alam yang sesungguhnya atau reality, alam yang benar-benar real, yang nyata. Sedangkan panca indera tidak memberi pengetahuan yang benar. Plato juga berpendapat bahwa alam indrawi bukanlah alam yang sesungguhnya. Manusia lahir sudah membawa ide bawaan yang oleh Descartes tadi disebut sebagai innate ideas tadi. Nanti kita akan membahas itu. Kemudian dengan ide bawaan ini manusia dapat mengenal dan memahami segala sesuatu. Jadi hal ini ditegaskan oleh Plato bahwa orang tinggal mengingat kembali, atau dalam istilah
Plato sebagai anamnesis eh, ide-ide bawaan itu jika ia ingin memahami segala sesuatu. Jadi Plato berpendapat bahwa manusia sebelum ia lahir, manusia dulu sebelum lahir ia sudah mempunyai pengetahuan tentang dunia, tentang segala sesuatu yang ia ketahui. Kemudian setelah ia lahir, ia menjadi lupa. Maka dalam kehidupannya ia harus mengingat kembali apa yang sudah ia ketahui sebelumnya, sebelum ia lahir. Bagaimana cara mengingat kembali? Ya, dia melihat segala sesuatu di alam, melihat ayam, melihat tanaman, melihat hutan, melihat manusia. Padahal sudah ada sebelumnya pengetahuan itu di akal manusia. Namun ketika lahir ia menjadi lupa, maka ia melihat kembali. Makanya proses pengetahuan menurut Plato adalah dengan cara mengingat kembali. Oke. Nah, sekarang kita melihat bantahan atau dari sanggahan atau perbedaan pandangan dari Aristoteles terhadap pandangan gurunya, yaitu Plato. Nah, pemikiran Aristoteles dalam epistemologi ini mempunyai kelemahan menurut pandangan dari Aristoteles, yaitu Aristoteles yang merupakan murid dari Plato menyanggah semua teori yang saya terangkan di atas dengan mengatakan bahwa ide-ide bawaan itu menurut Plato itu, menurut Aristoteles, ide-ide bawaan itu tidak ada. Kalau Plato menekankan adanya dunia idea yang berbeda di luar benda-benda yang konkret, yang empirik, maksudnya konkret itu yang bisa diraba, dilihat, benda-benda yang kasat mata, itu maka Aristoteles tidak mengakui adanya dunia seperti itu. Jika Plato, saya ulangi, kalau Plato menekankan bahwa ada dunia loh, dunia idea namanya, dunia yang di luar dari sesuatu yang kasat mata ini. Pokoknya idea, alam idea namanya. Maka Aristoteles tidak mengakui adanya dunia seperti itu. Nah, hukum-hukum dan pemahaman yang bersifat universal bukan hasil bawaan menurut Aristoteles dari sejak lahir, tapi hukum-hukum pemahaman ini dicapai lewat proses panjang pengamatan empirik manusia. Nah, Aristoteles menyebut proses ini sebagai proses abstraksi. Kan tadi Plato mengatakan bahwa pengetahuan manusia atau sesuatu yang kita ketahui ini tentang segala sesuatu dari kecil sampai umur sampai sekarang ini, menurut Plato itu bukan dari pengetahuan kita, tapi itu merupakan hasil dari mengingat kembali. Pengetahuan itu sebenarnya sudah ada dalam otak kita, cuman kita ketika lahir kita lupa. Maka kita mengingat kembali ketika lahir. Nah, hal ini dibantah oleh Aristoteles dengan pandangan bahwa itu tidak mengingat kembali, itu tidak berasal dari alam idea. Jadi itu dari mana? Nah, menurut Aristoteles itu berasal dari proses abstraksi, yaitu pengamatan empirik manusia. Abstraksi itu pengamatan dari suatu yang konkret, kemudian dilihat oleh manusia, kemudian menjadi abstrak di dalam akal kita. Kalau menurut Plato kan tidak. Ada benda konkret, kita mengamati kuda misalnya. Sebenarnya kita sudah mengetahui ini tentang kuda sebelum kita lahir. Di alam idea sudah ada nih kuda, bentuk kuda sudah ada di akal kita, tapi kita lupa. Maka ketika kita melihat kuda, kita ingat kembali, oh itu kuda. Tapi kan sebenarnya sudah ada di akal kita bentuk kuda itu. Nah, itu peran Plato yang dibantah oleh Aristoteles. Oh tidak, kuda yang ada di akal kita itu bukanlah kuda dari alam idea, tapi kita mengamati kuda. Itu yang dimaksud oleh Plato. Oke,
Kemudian Aristoteles mengakui bahwa pengamatan indrawi itu berubah-ubah, tidak tetap dan tidak kekal. Tetapi dengan pengamatan dan penyelidikan yang terus-menerus terhadap hal-hal dan benda-benda konkret, maka akal dan rasio akan dapat melepaskan atau mengabstraksikan ide-ide dari benda-benda yang konkret tersebut. Tadi kan, melepaskan tadi. Kita melihat misalnya di depan kita ada laptop, ada handphone. Nah, ketika kita memejamkan mata kan masih ada kan bentuk dari laptop itu, bentuk dari HP itu di akal kita masih ada. Nah, itu dari mana? Nah, menurut Aristoteles itu dari abstraksi. Itu namanya proses pelepasan. Jadi seperti kita memotret suatu pakai kamera itu kan. Kita memotret, kemudian tersimpanlah gambar itu di dalam kamera, di dalam handphone kita. Dan itu bagian dari contoh lain dari abstraksi. Kemudian yang selanjutnya dari terakhir itu, dari situ muncul ide-ide dan hukum-hukum yang bersifat universal dan dirumuskan oleh akal atau intelek manusia melalui proses pengamatan dan pengalaman indrawi. Dan dari ide itu kemudian menjadi universal kan. Oh, ini ada 1 kuda, 2 kuda, 3 kuda. Oh, bentuknya sama. Maka mereka dinamakan sebagai kuda. Satu orang, 2 orang, 3 orang. Oh, pokoknya persamaan namanya manusia. Itu namanya ide-ide universal secara umumnya. Oke, lanjutan dari argumen dari bantahan dari Aristoteles kepada Plato. Aristoteles menolak epistemologi Platonian dengan mengatakan bahwa pengetahuan kita harus berangkat dari hal-hal partikular yang terpersepsi indera untuk kemudian diabstraksikan menjadi pengetahuan akal budi yang berjadikan universal tadi kan. Aristoteles berpegang teguh pada dictum nihil est in intellectu nisi quod prius in sensu, yang artinya tidak ada satupun yang terdapat di akal budi kita itu yang tidak terlebih dahulu terdapat pada indera. Jadi tidak mungkin ada alam idea di dalam akal kita menurut Aristoteles. Bahwa coba sebutkan satu saja pengetahuan yang ada di dalam akal kita yang itu tidak bersumber dari alam atau dari luar kita. Kita tahu tentang apa coba? Kita tahu tentang ada binatang misalnya, ada kuda, ada gajah misalnya, atau ada motor, ada mobil. Di dalam akal kita itu pengetahuan itu pasti bersumber dari alam atau informasi dari luar, dari suara, dari membaca buku, pasti semua misalnya dari luar. Tentang informasi kita tentang Islam misalnya, informasi kita tentang Al-Quran pasti melalui bacaan. Nah, ini salah satu pendapat Aristoteles dengan diktum yang terkenal itu. Tidak ada satupun yang di akal budi kecuali terlebih dahulu terdapat pada indera. Jadi berkebalikan dengan Plato, dasar filsafat pengetahuan Aristoteles bukanlah anamnesis atau mengingat kembali dari dunia ide, melainkan dari abstraksi, dari realitas konkret menuju idea melalui tahapan-tahapan tertentu. Jadi kalau Plato dari alam idea, kalau Aristoteles itu berasal dari abstraksi. Oke, terakhir dan ini adalah teori abstraksi dari Aristoteles. Pertama adalah abstraksi fisis dari pengamatan
dari pengamatan, akal melepaskan diri dari pengamatan indrawi, menyangkut hal-hal yang tidak dapat dirasakan untuk menjadi materi abstrak atau high aristate. Akal budi menghasilkan bersama materi dan abstrak tersebut pengetahuan fisika. Dan ini dari fisik, dari benda-benda fisik kemudian menjadi abstrak. Ini abstraksi fisis. Kemudian abstraksi matematis, akal budi melepaskan dari materi hanya segi-segi yang dapat dimengerti sehingga abstraksi lalu menghasilkan pengukuran dan penghitungan. Menghitung dan mengukur dapat dilepas dari semua gejala dan semua perubahan. Pengetahuan ini sekalian disebut matesis. Misalnya nih ada dua bebek lainnya, kemudian di tempat yang lain, 2 bebek di darat dan 2 bebek di sungai. Kemudian dijumlahkan menjadi 4 bebek. Nah, pengetahuan tentang 4 bebek ini kan dihasilkan dari proses abstraksi matematis. Nah, tadi Aristoteles ini. Bukan hanya kita mengetahui bebek fisik, kemudian masuklah pengetahuan abstrak tentang hewan misalnya, tentang bebek tadi. Kemudian yang ketiga, abstraksi metafisis. Semua materi yang dapat diamati dan dapat diketahui atau diabstraksi sehingga menghasilkan pengetahuan yang meninggalkan bidang fisika dan matematika. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang keseluruhan kenyataan, tentang asal dan tujuan, tentang jiwa manusia, dan tentang Tuhan. Jadi abstraksi metafisis ini lebih umum, lebih luas lagi. Kita sudah mengetahui tentang semua pengetahuan abstraksi fisika, fisik maksudnya. Kemudian tentang abstraksi matematis. Nah, kemudian dari abstraksi ini kemudian muncullah konsep tentang sebab, konsep tentang akibat. Maka ini menjadi bagian dari kajian metafisika atau metafisis tadi, bahkan tentang Tuhan kan, sebagai pencipta, sebagai asal, dan sebagai tujuan ini. Jadi Aristoteles berjasa dalam usahanya untuk menggambarkan tahapan-tahapan kemajuan pengetahuan manusia. Ia mulai dari pengetahuan indrawi yang selalu partikular, kemudian melalui abstraksi menuju pengetahuan akal budi yang bersirikan universal. Nah, inilah dari pengertian Aristoteles. Memang agak susah dipahami, tapi setidaknya ada beberapa kata kunci yang dapat diingat. Misalnya, Plato pengetahuannya diperoleh melalui anamnesis atau mengingat kembali, yaitu manusia sebelum lahir sudah mempunyai pengetahuan di alam idea tadi. Kemudian dia lahir, ia lupa. Kemudian ia mengetahui benda-benda itu dengan cara apa? Dengan cara mengingat kembali. Sedangkan Aristoteles menolak hal itu. Aristoteles proses pengetahuan manusia itu didapatkan dengan cara abstraksi. Apa itu abstraksi? Yaitu abstraksi itu bagaimana benda-benda yang konkret itu diamati oleh panca indera dengan didengar melalui telinga, dilihat melalui mata, dirasakan melalui indera peraba. Nah, kemudian masuk ke dalam akal kita dalam bentuk abstrak, itu namanya abstraksi. Jadi menurut Aristoteles, benda-benda yang kita ketahui, konsep-konsep yang kita ketahui, yang abstrak dalam akal kita itu tidak akan ada di dalam akal kita kecuali sebelumnya melalui pengamatan indera. Nah, itu kan membantah pemahaman Plato. Kalau Plato kan sudah ada sebelumnya di alam idea itu. Oke, sekian dari penjelasan dari Aristoteles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.